gitu Pak. Beberapa momen memang ketika membaca bukunya Pak Praja atau membaca berbagai macam tulisan Pak Praja, Mas Praja gitu, saya melihat satu daya tarik bahwa pada sempalan radikalisme di kebangkitannya itu kan dibedah dulu dari sisi Salafi dan non Salafi. Ada NU, Muhammadiyah, terus nanti di non Salafinya ada yang transnasional, ada HTI, terus sampai jaringan Tarbiyah, Jamaah Tabligh dan berbagai macam gerakan-gerakan sosial masyarakat politik yang akhirnya sampai hari ini ada gitu kira-kira. Nah, banyak sekali gitu Mas Praja, terutama pertanyaan-pertanyaan mulai dari di situ juga dibahas terkait institusi pendidikan gitu Mas ya, sebagai ruang publik. Tentunya ada pertarungan wacana di sana, ideologi gagasan masuk juga tentang gimana membarikade itu dari gerakan-gerakan radikalisme, karena bicara ruang publik, institusi pendidikan, terus masyarakat, pasti ada celah gitu. Ada celah, ada peluang itu sampai ketika bertemu dengan Muhammadiyah, oh ada SD IT, ada SMP IT, terus juga sampai ke atas ada Rohis, LDK dan segala macam, ataupun gerakan lainnya. Betul ya. Mungkin itu aja sih yang sampaikan oleh Mas Praja. Waktunya dipersilakan Mas. Terima kasih. Oke Ali, terima kasih Ali ya atas introduction yang sudah diberikan. Jadi malam ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ali, kepada Mas Diko dan teman-teman dari penerbit Semut Api karena sudah menerbitkan buku yang ditulis oleh saya dan teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ini buku merupakan hasil riset ya, merupakan hasil riset yang collecting datanya juga sudah cukup lama. Jadi buku ini terkendala secara teknis gitu ya. Lalu dengan support dari Mas Biko gitu ya, buku ini karena dilihat cukup relevan, cukup kontekstual dan cukup hangat temanya gitu. Lalu Mas Biko berinisiatif untuk menerbitkan buku ini ya. Jadi terima kasih sekali untuk itu. Mas Praja, sorry suaranya ya. Hilang timbul Mas. Oh ya. Ya. Mungkin pakai headset atau earphone gitu. Halo, Biko. Ya, Mas sudah terdengar. Ya, lebih jelas. Lebih clear Mas. Jelas, lebih jelas. Lebih jelas ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari proses collecting datanya sudah cukup lama ya. Jadi ada sekitar 8-9 tahun. Dan tentu saja ini masa sebelum pandemi. Jadi pada waktu kita melakukan penelitian ini nggak membayangkan akan terjadi pandemi juga gitu ya. Dan ini memang diinisiasi gitu ya, dibiayai oleh risetnya, maksud saya dibiayai oleh Departemen Sosiologi Visipol Universitas Gadjah Mada gitu ya. Dan pada waktu itu ada begitu banyak anggota tim ya. Di situ ada saya, lalu ada almarhum Pak Purwanto, SUMPIL, ada juga Pak Andreas Suroso, Sarjana Utama, lalu ada Mbak Yustia, pada waktu itu masih menjadi mahasiswa semester akhir ya. Lalu ada Mas Hamdani, ini juga mungkin sudah, saya nggak ngerti ini mungkin sudah mengambil S2 mungkin, atau di mana saya nggak ngerti lagi nih kabarnya kolega-kolega saya yang waktu itu masih mahasiswa di semester akhir. Ada Fahmi Rafika, ini juga sudah jadi dosen dan sekarang sedang mengambil doktor di Universitas Gadjah Mada di sosiologi juga kebetulan. Dia sekarang aktif di salah satu universitas swasta di Jogja. Ya, lalu ada Mbak Rahleda, ini waktu itu dia sedang menyelesaikan tesisnya di S2 sosiologi juga. Lalu ada Mbak Nur Alfiana, ini juga sekarang sudah jadi business woman. Nah, sudah jadi business woman ini ya.
Jadi kegiatan bisnisnya juga cukup berkembang, saya lihat gitu ya. Lalu ada Mbak Dwi Nur Cahya, ya, ada Fahri Aidul Sah. Nah, ini Fahri juga sekarang sedang mengambil program master di Jerman ya, kalau nggak salah saya lupa universitasnya Frankfurt atau Munich begitu ya. Dia memang juga punya concern dalam kajian-kajian gerakan Islam gitu ya. Lalu juga ada Nur Rahmat Bibisono Saifuddin. Jadi saya nggak bisa melupakan nama-nama itu yang pada saat itu merupakan kolega dalam kerja penelitian kita. Nah, jadi karena ini sudah berlangsung 8-9 tahun, maka bisa jadi gitu ya, data-data yang ada di dalam buku ini sebagian sudah berubah gitu ya. Sebagian sudah mengalami dinamika. Pasti karena ini kajiannya tentang rohis gitu ya, bisa jadi ada dinamika internal, ada revisi terhadap policy di setiap SMA yang kami teliti dulu, atau bisa aja juga dia tetap sama gitu ya. Nah, apalagi misalnya kita belakangan ini juga sedang rame, terutama di Jogja ini ya, sedang hangat juga karena ada keputusan Sultan yang pada akhirnya memberhentikan kepala sekolah di mana, di Bantul ya, di Bantul dengan beberapa orang guru gitu ya, karena memaksakan siswanya untuk menggunakan jilbab. Padahal itu adalah sekolah negeri. Nah, jadi Sultan turun tangan lalu kalau nggak salah diberhentikan ya. Jadi cukup serius ya. Nah, saya tidak terlalu paham. Di sini saya lihat nih ada mahasiswa saya nih, Mas Muhammad Makrum Arif ya. Ini kalau nggak salah asalnya Bantul, mungkin dia lebih tahu. Ya, saya nggak terlalu paham gitu ya apa yang sedang terjadi di sekolah itu. Setahu saya memang itu sekolah negeri. Ya, sekolah negeri, dan mestinya yang namanya sekolah negeri yaitu kita bebas ya untuk menggunakan aturan berpakaian ya, tidak ada pemaksaan untuk menggunakan jilbab, apalagi misalnya mereka-mereka yang bersekolah di sana bisa jadi memang latar belakangnya sangat beragam. Ya, yang Muslim juga tidak selalu misalnya dia merasa harus menggunakan jilbab. Ya, dan sekolah negeri mestinya memang memberi semacam perlindungan terhadap hal semacam itu. Nah, juga sama dulu waktu penelitian ini dilakukan, itu sedang rame-ramenya ada seorang anak SMK yang pada waktu itu terindikasi gerakan terorisme ya di Klaten waktu itu ya, beberapa tahun 8 tahun yang lalu tuh loh. Jadi sempat hangat juga gitu ya. Makanya kemudian Departemen Sosiologi waktu itu memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana risetnya untuk melakukan kajian-kajian ini karena dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya, diketahui oleh publik, penting dikaji dalam kajian-kajian tentang gerakan Islam ya. Nah, sebenarnya memang bagaimanapun juga yang namanya rohis, kerohanian Islam ini memang anak-anak yang terlibat di dalamnya adalah mereka yang usianya masih muda ya, remaja ya. Jadi ini masih remaja gitu ya, dan jangan lupa gitu ya, selain kita tahu bahwa yang namanya remaja ini ya memang masih penuh dengan dinamika. Ya, masih penuh dengan potensi perkembangan ya, perubahan ya. Jadi anak-anak yang masih duduk di SMA ini sangat besar ya peluangnya untuk berubah. Bisa jadi pada saat dia masuk itu seperti itu gitu ya. Pada saat nanti menyelesaikan studinya udah berubah cara pandangnya ya. Tapi biasanya memang cara pandang ini proses pembentukannya memang tidak proses pembentukannya itu tidak sekali jadi. Ya, karena ada institusi keluarga yang di rumah sedikit banyak pasti akan memberi warna ya. Memberi warna terhadap cara pandang siswa ya, cara pandang seseorang. Ya, jadi kalau misalnya di rumah gitu ya, orang tuanya biasanya mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada anaknya, maka nilai-nilai itu juga yang dianut oleh anak-anaknya. Nah, kita tahu bahwa
di masa seperti sekarang gitu ya, orang tua itu kan banyak yang beranggapan bahwa seolah-olah sekolah ini memang bertanggung jawab untuk membentuk sifat, untuk membentuk cara pandang, untuk mengembangkan pengetahuan anak gitu ya. Sehingga banyak orang tua yang seringkali mungkin tidak terlalu concern, tidak terlalu aware gitu ya terhadap pola perkembangan cara pandang anaknya ya, terutama dalam kaitannya dengan agama. Ya. Karena apa? Karena sebagian besar orang tua kan sibuk kerja. Ya. Bapak mungkin sibuk kerja, demikian juga karena perkembangan zaman gitu yang namanya ibu juga bisa jadi mengalokasikan banyak waktunya di sektor tidak lagi di sektor domestik atau paling tidak berimbang ya di sektor publik juga ya, bekerja di luar untuk mungkin menambah income rumah tangga atau mungkin juga bagian dari aktualisasi ya, emansipasi ya sebagai seseorang yang juga ingin berkembang ya. Nah, ini latar belakang keluarga memang kita perlu mengetahui sebenarnya lebih dalam ya, karena biasanya cara pandang atau mungkin nilai-nilai yang disosialisasikan di keluarga itu sangat memberi warna. Nah, jadi memang banyak hal ya, banyak hal. Kita tahu lah ini memang kajiannya dilakukan di daerah sekitar Surakarta ya, ada beberapa lokasi nanti saya sebutkan. Tapi kita tahu yang namanya di Surakarta, daerah Solo itu kan adalah salah satu sumbu ya gerakan Islam yang penting ya dari dulu. Kita tahu misalnya zaman dulu ada SDI gitu ya, itu juga di Solo. Ya, dan di Solo itu kita juga sampai sekarang tahu semua sekte Islam itu ada di sana. Ya, gerakan Islam yang dianggap memiliki cara pandang yang sangat radikal ada di sana ya. Abu Bakar Bashir itu ada di sana ya dengan jamaah Islamnya misalnya, dengan ngurukinya. Ya, lalu ada juga Islam Syiah di sana, ada juga sebagian NU juga berkembang di Solo begitu ya. Jadi pendek kata gitu ya, Solo ini memang salah satu sumbu penting gerakan Islam di Indonesia ya sejak zaman kolonial. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya di Solo ya. Jadi yang namanya Islamisme ya, dinamika Islamisme di Solo memang sangat terasa. Ya kan? Jadi sampai saat ini kita kalau misalnya ke Solo itu merasakan banget ya. Nah, tapi jangan lupa ya bahwa anak-anak remaja begitu ya, itu juga harus kita lihat ya dari perspektif yang beragam ya. Misalnya sebelum kita masuk ke perspektif sosial gitu ya, kita juga perlu melihat ya beberapa cara pandang psikologi ya, dinamika siswa, dinamika remaja itu juga perlu kita lihat sih dari cara pandang psikologi. Misalnya ada teori tentang perkembangan kognisi. Ya, jadi supaya kita bisa melihat dengan lebih baik, dengan lebih objektif ya. Bagaimana sebenarnya anak remaja itu? Ya, apa yang terjadi pada anak remaja? Ya kan? Dinamika-dinamika apa saja? Ya, dan apa saja penyebab dinamika itu ya. Jadi kalau teori perkembangan kognisi misalnya dia yang dikembangkan oleh Piaget itu dia percaya bahwa karakter seorang, cara pandang seorang, cara berpikir orang itu memang sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan ya dan perkembangan kognisi. Jadi lagi-lagi nih lingkungan ya. Jadi yang dimaksud lingkungan di sini adalah ya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya kan? Itu memberi warna. Ya. Perkembangan kognisinya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Selain juga oleh evolusi kognisi. Jadi evolusi kognisi itu juga dari waktu ke waktu itu berkembang. Ya, anak usia 0 sampai berapa itu juga biasanya nanti mengalami perkembangan. Ya, sampai kemudian masa-masa tertentu ya. Remaja itu adalah usia di mana perkembangan kognisi itu sedang berkembang sangat luar biasa.
ya kan? Jadi dinamikanya sangat sangat besar, ya. Nah, misalnya ada teori lain lagi gitu ya, ada psikolog gitu ya, yang namanya Erikson gitu ya. Misalnya dia mencoba untuk menggambarkan pengembangan diri manusia itu dari berbagai macam stase, tahap, ya kan? Dia bilang ada dari yang pertama infansi. Yang infansi ini 0 sampai 1 tahun. Ya. Lalu ada fase yang disebut early childhood, ya kan? Itu 1 sampai 3 tahun. Jadi early childhood. Kira-kira kalau diterjemahkan ini adalah apa ini? Early ya. Ini awal. Ya, childhood ini, ya, ini kira-kira masa-masa disebut apa ya? Awal ya, kanak-kanak. Ya, 1 sampai 3 tahun. Lalu ada lagi yang disebut dengan preschool age. Jadi ada masa prasekolah. Masa prasekolah itu biasanya usianya 4 sampai 5 tahun. Ya kan? Lalu ada school age, ya, usia sekolah. Itu disebut 6 sampai 11 tahun, ya. Lalu ada juga misalnya adolescence, ya, itu 12 sampai 20 tahun. Nah, kira-kira remaja ini mungkin ya ini ya di seputar school age, adolescence, ya kan? Usia-usianya mungkin ada di sekitar itu toh. Lalu ada lagi yang young adulthood, 21 sampai 40 tahun. Ya kan? Lalu ada lagi adulthood, ya, itu 41 sampai 65 tahun. Lalu ada lagi yang disebut terakhir senescent, itu lebih dari 65 tahun. Jadi lebih dari 65 tahun bahkan manusia, seseorang itu bisa terus berkembang. Ya, bahkan ini teori semacam ini ya dikuatkan juga oleh salah satu buku yang sedang saya baca itu ya, yang judulnya itu semacam apa buku yang mencoba menjelaskan tentang perkembangan usia seseorang. Dalam hal ini dia memberi optimisme bahwa orang yang sudah tua sekalipun sebenarnya itu terus mengalami perkembangan ya, pola pikirnya, sel-sel saraf otaknya terus berkembang. Ya, jadi biasanya ini banyak orang yang pesimis karena dianggap sudah tidak lagi berkembang, tidak lagi tumbuh. Tapi buku yang sedang saya baca dari pemikir Rusia itu mengatakan bahwa ternyata di usia tua pun tetap berkembang. Ya. Nah, itu sekedar gambaran ya bahwa remaja yang akan kita teliti itu ada di usia school age, adolescence, young adulthood. Ya. Jadi school age dan adolescence, ya. Jadi 6 sampai 20 tahun. Jadi kalau SMA itu kira-kira ya usia berapa itu ya? Usia anak SMA ya. Jadi kira-kira masuk di school age dan adolescence ini ya. Nah, demikian. Jadi yang kita teliti adalah rohis. Ya. Kita tahu yang namanya kerohanian Islam. Ya, kerohanian Islam ini memang sebuah organisasi ya yang ada di bawah OSIS ya, di SMA itu ya. Jadi yang ada di bawah OSIS. Jadi dia posisinya memang bagian dari OSIS ya, satu sub dari OSIS. Nah, OSIS ini sendiri memang di berbagai macam sekolah, di berbagai macam SMA itu punya karakter yang beda-beda ya. Punya karakter yang beda-beda. Ada OSIS yang memang sangat berkembang pesat, ada OSIS yang biasa-biasa aja, ada OSIS yang mati segan, hidup pun tidak. Nah, itu ada juga yang begitu ya. Saya ingat betul ya zaman-zaman saya dulu pernah bersentuhan dengan OSIS ya. Ketika sekolah juga OSISnya biasa-biasa aja. Nah, tapi yang menjadi sub dari kajian kita adalah rohis. Dan rohis itu ada di bawah OSIS. Ya kan? Nah, mereka-mereka yang menjadi anggota rohis, gerakan kerohanian Islam ini adalah ya tadi, jadi anak-anak yang memang tertarik ya untuk mengembangkan pengetahuan agamanya lebih dalam lagi. Ya, bisa jadi karena dari keluarga mungkin juga tidak cukup kuat ya
sosialisasi nilai-nilai agama, sosialisasi ide-ide keagamaan gitu ya, karena kesibukan orang tua dan sebagainya, maka dia mendorong anaknya misalnya untuk masuk rohis. Ya. Ada juga yang misalnya anak-anak yang memang dengan kesadaran penuh, ya, dengan kesadaran penuh gitu ya, dari wawancara saya dengan beberapa siswa, wawancara yang dilakukan oleh para tim penelitian saya gitu ya, ada juga yang memang dengan kesadaran penuh karena dia merasa dirinya itu zaman sekolah kelas 1 SMA, kelas 2 begitu ya, dia merasa nakal ya. Nakal, gangguin cewek gitu ya. Nakal, suka usil dan sebagainya, lalu dia berpikiran untuk cobalah pengen gabung di OSIS. Kok dia melihat anak-anak rohis ini kok cool gitu ya. Anak rohis ini kok prestasinya juga bagus gitu ya. Jadi ada yang tertarik seperti itu. Bahkan ada siswi begitu ya, maksud saya siswi gitu ya, yang dulu misalnya suka nyanyi, suka nari gitu ya, lalu mungkin ya nggak ngerti saya, mungkin sangat dinamis siswinya begitu ya, lalu pada akhirnya dia merasa penting untuk memutuskan diri masuk rohis. Ya, lalu rohis, di dalam rohis ya dia mendapat pengetahuan banyak tentang Islam. Ya kan? Nah, cuma persoalannya organisasi rohis ini di berbagai sekolah beda-beda ya. Ada rohis yang kebetulan dipantau oleh pihak sekolah. Ya, misalnya pembinanya itu kepala sekolah. Ya, atau mungkin kepala sekolah dengan guru pembina. Ya kan? Jadi kepala sekolahnya selalu memantau dinamika rohis. Ya kan? Ada misalnya sekolah yang memberikan keluasaan yang sebesar-besarnya pada aktivis rohis. Ya, jadi sekolahnya nggak mau cawe-cawe terlalu banyak ya, terlalu dalam ya dengan kegiatan rohis ini. Ya kan? Jadi ada juga yang kira-kira tengah-tengah ya. Dia di satu sisi gitu ya, memberi fasilitasi agar rohisnya berkembang, tapi di sisi lain begitu ya, dia tetap mengontrol. Ya, misalnya jika ada kegiatan yang akan dilakukan, maka dia baca dulu proposalnya. Ya, proposalnya itu isinya apa? Ya, kalau seandainya kajian gitu ya, itu siapa yang diundang? Ya, apakah alumni gitu ya? Kalau alumni yang bagaimana? Ya. Nah, sebagian besar ini anak-anak rohis ini memang mereka itu memang punya keterbatasan dalam soal sumber daya ya. Terutama soal pendanaan gitu ya. Namanya rohis ini biasanya kegiatan-kegiatannya pendanaannya memang harus cari keluar. Ya. Nah, biasanya dalam rangka untuk melakukan pendanaan, mereka memobilisasi biasanya mengontak para alumni. Ya. Dan biasanya alumni-alumni yang cukup punya uang gitu ya, alumni-alumni yang sudah bekerja. Ada yang menjadi politisi gitu ya. Ada yang kemudian menjadi ustadz, ya kan? Ada alumni yang menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, jadi mereka mencoba untuk memobilisasi para alumni dalam rangka untuk collecting money, ya, mengumpulkan uang dalam rangka untuk program kegiatan. Nah kan, nah cuma persoalannya gitu ya, seringkali gitu ya, para alumni yang dimobilisasi ini biasanya memang lalu diberi kesempatan gitu ya untuk tampil gitu ya, untuk tampil mengisi kegiatan-kegiatan rohis, ya mengisi pengajian, mengisi telaah, ya. Selain para rohis itu juga misalnya juga ada yang punya inisiatif mengundang ya ustadz-ustadz tertentu. Nah, ini memang karena remaja itu punya keterbatasan pengetahuan, ya, punya keterbatasan jaringan gitu ya. Nah, seringkali kemudian mereka gitu ya di luar kendali, di luar kontrol gitu ya, itu lalu mendapatkan mungkin ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman keagamaan yang sangat radikal.
memiliki pemahaman keagamaan yang sangat keras, ya, sehingga ini nanti akan sangat berpengaruh, gitu ya. Isi kajian-kajiannya seperti apa, ya kan? Nah, semacam itu ya. Jadi ini saya melihat bahwa peran sekolah ini sebenarnya sangat penting sekali, gitu loh. Apalagi misalnya remaja, seperti tadi sudah saya sebut bahwa remaja ini memang daya filternya masih lemah, ya. Daya kritisnya belum terbentuk dengan tajam, ya kan? Karena mereka ini masih lebih banyak bergantung, ya, masih lebih banyak berharap untuk mendapatkan insight keagamaan, ya, kajian-kajian Islam, ya. Nah, cuman kan kajian Islam seperti apa yang sebenarnya memang pas buat mereka dengan usianya itu, dengan karakternya itu, ya. Karena anak-anak seusia remaja itu biasanya memang ya dia tidak pernah punya cara pandang yang jauh, ya, tidak pernah punya cara pandang yang melihat implikasi, ya, dari insight keagamaan Islam tertentu. Ya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, mestinya yang semacam itu, ya, itu dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu kepala sekolah maupun gurunya. Nah, tapi juga problemnya seringkali di sekolah juga tidak kurang ada sejumlah guru juga yang memiliki pandangan-pandangan yang sangat keras, ya. Jadi model-model pandangan keagamaan yang mungkin bisa jadi kurang toleran terhadap berbagai macam perbedaan yang ada di sekolah, ya. Nah, karena ini adalah remaja, dan kita tahu remaja ini sedang dalam fase-fase formasi, fase-fase pembentukan cara pandang, cara bertindak, ya, untuk mengetahui moralitas, etika, baik buruk, gitu ya. Sehingga misalnya apa yang mereka dapatkan itu nanti akan memberikan pengaruh, ya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, jadi yang kita kaji, misalnya kita tahu ya, misalnya seperti kata sosiolog yang namanya Mead, gitu ya, dia mengatakan bahwa yang namanya diri, ya, yang namanya remaja, diri remaja itu ya tumbuh dan berkembang lewat proses sosial, lewat proses interaksi, ya, termasuk proses interaksi yang terjadi di dalam arena, ya. Dalam konteks ini adalah arenanya rohis. Ya, mereka sebagian gitu ya merasa asik gitu ya, karena ternyata rohis ada yang kemudian memberi insight untuk membuat mereka jadi berubah, ya, dari anak nakal menjadi anak yang berdisiplin, dari anak yang tidak terlalu aware terhadap pendidikan sekolah gitu ya, lalu lebih sadar gitu ya, lebih bertanggung jawab, lebih kreatif gitu ya. Nah, itu yang kita temukan di lapangan terjadi beragam, ya. Ada beberapa sekolah kemarin memang yang sempat kita datangi gitu ya, yang sempat kita kumpulkan datanya di daerah Solo dan Surakarta, ya, Surakarta dan seputarnya itu ya. Kita memang ini penelitiannya tidak terlalu besar, informannya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kita berusaha untuk membuat semacam representasi beberapa daerah, ya. Ya kan? Itu misalnya kita ambil di daerah Klaten, ya. Selain di daerah Klaten, ada juga di daerah Sukoharjo, ya kan? Dari SMA di Sukoharjo, ya. Lalu juga ada SMA di Karanganyar, ya kan? Lalu ada Surakarta, ya. Lalu ada SMA yang kita ambil dari Wonogiri, ya. Lalu juga kita mengambil informan dari SMA di Boyolali, ya kan? Lalu juga ada yang kita ambil dari SMA di Sragen. Jadi kalau dari segi representativa tempat, ya, sekolah begitu ya, itu cukup lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan kan 7. Jadi kita pengen tahu gitu apa yang terjadi pada rohis di 7 sekolah ini, ya, walaupun kita hanya mengambil setiap daerah ini 1 sekolah.
Ya, satu sekolah ya, seingat saya waktu itu ya, karena udah lama. Maaf kalau saya mungkin keliru, nanti ada tim peneliti yang mungkin ikut nanti bisa bantu gitu ya. Nah, jadi cukup lumayan ya, ada 7 lokasi yang waktu itu kita teliti, yang kita kaji ya. Tentu saja kita sempat mewawancarai guru gitu ya, lalu membuat semacam acara FGD ya, focus group discussion dalam rangka collecting datanya, ya kan. Selain juga kita menggali lewat wawancara ya kepada aktivis-aktivis rohisnya ini, ya, termasuk juga ada sebagian yang kepala sekolah lalu guru pembina ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini misalnya kita mencoba untuk melihat ya, ini hubungan antara misalnya sekolah dengan rohis. Jadi kita pengen tahu nih, ya. Ini misalnya dari pilihan mentor ya yang di Klaten tuh ya. Jadi kita bagaimana mereka itu memilih mentor, ya, mendatangkan para pembicara, ya kan? Itu yang di Klaten itu misalnya salah satu sekolah yang kita teliti di Klaten itu misalnya diseleksi oleh kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolahnya itu ikut ambil bagian dalam rangka untuk memantau rohis, ya, sehingga urusan merekrut mentor, ya, mentor itu bisa jadi ustadz, bisa juga penceramah ya, yang memberi materi keislaman, ya. Nah di sini di SMA Klaten tuh, ya, itu kepala sekolahnya turun tangan, ya, dia peduli, kepala sekolahnya ya, dia peduli. Lalu dalam soal pengisi kajian, bagaimana dengan soal pengisi kajiannya di SMA Klaten tadi? Itu kepala sekolah juga melakukan seleksi. Ya, jadi proposal yang masuk diteliti sama dia, dibaca dengan seksama gitu ya. Itu dia ikut dalam proses melakukan seleksi terhadap pembicara tadi. Ya kan? Lalu bagaimana dengan soal pembuatan agenda ya, kegiatan rohis? Nah, di SMA Klaten juga sama ini. Kepala sekolahnya itu selalu mantau. Ya kan? Lalu materi kajian atau mentoringnya bagaimana? Ya, caranya. Nah, soal materi kajian itu diajukan oleh calon mentor yang diseleksi juga oleh kepala sekolah. Nah, jadi di Klaten ini rupanya cukup konstruktif ini. Ya, sekolah rupanya memantau. Ya, ini terutama seingat saya di SMA 1 mungkin waktu itu ya, penelitiannya ya. Jadi kepala sekolahnya waktu itu sangat aware, ya, mungkin dengan sepenuh kesadaran yang dia punya ya atas remaja, atas siswa gitu ya, dia merasa penting untuk turun ya, terlibat dalam proses-proses perrohisan ini. Ya, tadi soal pemilihan mentor, pengisi kajian ya, pembuatan agenda dia turut campur tangan. Ya kan? Lalu bagaimana dengan yang di Sukoharjo? Ini misalnya contoh-contoh aja ya. Ya kan? Nih ya. Ini yang di Sukoharjo oke ya. Itu sama ini. Dalam keempat poin tadi, dalam soal pemilihan mentor, pengisi kajian, pembuatan agenda kegiatan, materi kajian atau mentoringnya, itu semua ditentukan oleh sekolah. Ya, di Sukoharjo, dari sekolah yang ada di Sukoharjo itu ditentukan sama sekolah. Jadi sekolah sepenuhnya ini jadi berkuasa ya dalam konteks menentukan dinamika rohisnya ini. Ya. Lalu bagaimana dengan tempat lain? Ini misalnya di Karanganyar. Ya, saya agak lupa, nanti bisa dibaca di dalam buku ya detailnya. Ya, di dalam sekolah di Karanganyar misalnya untuk soal pemilihan mentor misalnya itu pembina dengan menunjuk alumni yang tergabung di dalam Karismaker. Jadi ini organisasi alumni ya di sekolah menengah atas negeri ya, salah satu di Karanganyar itu. Ya, jadi pembina dengan menunjuk alumni. Nah, jadi dia alumni yang tergabung dalam ada semacam asosiasi ya
para alumni SMA di Karanganyar itu. Ya, jadi dia pembina dengan menunjuk alumni. Dia tidak keluar dari itu, ya. Lalu soal pengisi kajian itu adalah dari alumni yang tergabung dalam organisasi alumni. Ini sangat alumni sentris ya, yang di Karanganyar ini. Soal pembuatan agenda kegiatan Rohis misalnya, yang di Karanganyar, SMA Karanganyar itu siswa dengan persetujuan pembina. Ya, jadi siswa dengan persetujuan pembinanya. Ya. Lalu soal materi kajiannya, mentoringnya itu juga sama. Mentornya itu harus anggota organisasi alumni. Ya, nah, tinggal persoalannya kan alumninya ini apakah punya latar belakang sosial politik tertentu. Ya, ada yang di partai mungkin, ada yang PNS, gitu ya. Kalau yang partai ya dia menganggap wah ini ini adalah medan yang cocok bagi dia untuk memberikan ceramah, dan biasanya kalau dia politisi dia pasti akan mempromosikan partainya. Ya kan, karena ini adalah usia SMA yang waktu itu mau pemilihan umum kalau nggak salah ini ya. Jadi ini adalah usia-usia seksi ini ya, di mana partai politik juga melihat betul ya dia bisa dapat atau mendulang suara dari anak-anak SMA ini ya. Nah, paling tidak kalau dia misalnya bisa simpati jadi pembicara di hadapan siswa-siswa SMA ini, ya bisa jadi nanti partainya akan dipilih. Ya, jadi ada pertarungan partai juga, ya. Jadi anak-anak remaja ini gitu ya, itu juga tentu saja oleh alumni yang punya latar belakang partai politik itu seringkali ya memang menjadi salah satu objek ya, yang tentu saja menggiurkan dalam tanda petik untuk penambahan suara ya. Nah di Surakarta nih, SMA di Surakarta misalnya nih ya, itu siswa dengan persetujuan pembina sebagai perwakilan sekolah. Ya, jadi soal pemilihan mentornya di Rohis yang ada di SMA Surakarta, salah satu SMA di Surakarta itu, siswa dengan persetujuan pembina sebagai perwakilan sekolah. Jadi siswa boleh berinisiatif, ya, tapi nanti ada persetujuan dari perwakilan sekolah. Ya, jadi nanti ada pembina, kira-kira mereka berembuk lah nih siswa. Ya, jadi siswa tidak dikontrol 100%, tapi ada rembukan lah di Karanganyar ini ya. Nah, lalu soal bagaimana dengan pengisi kajiannya di Karanganyar? Ya, di Surakarta, ya, ustadz yang dipilih oleh siswa secara turun-temurun, ya, dengan persetujuan pembina. Jadi ini ada ustadz tetap rupanya nih ya. Di Surakarta itu rupanya dalam konteks pengisi kajian di organisasi Rohis itu ada ustadz yang ditetapkan secara turun-temurun. Ya, jadi ustadznya ya sudah dipilih ya, sudah ditetapkan. Ya, jadi dia tidak kesulitan, tapi pada saat yang sama bisa jadi ini jadi monoton ya. Ini bisa jadi pelembagaan pemikiran-pemikiran keislaman tertentu saja bisa jadi kan gitu toh. Lalu dalam soal pembuatan agenda kegiatannya di Rohis Surakarta itu siswa dengan persetujuan pembina. Ya, jadi ini di sini siswa tidak dilepas. Ya, ada persetujuan dari pembina ya. Nah, dalam konteks materi kajian, materi apa yang mesti diberikan ya untuk siswa yang aktif di Rohis itu ya, atau mentoringnya gitu ya. Itu di situ guru, alumni, lalu ustadz dan pihak luar sekolah. Ya di Surakarta ini ya, di Surakarta ini cukup longgar ini dalam konteks pemberian materi kajian ya dan mentoringnya ya. Dalam konteks itu ya ini cukup longgar ini ya. Ada guru, ada alumni, ada ustadz ya dari pihak luar sekolah. Ya. Lalu di Wonogiri di situ ya, itu biasanya dari dulu sampai terutama pada waktu kita teliti dulu ya, itu ditentukan oleh pihak sekolah. Ya. Pemilihan mentornya ditentukan oleh pihak sekolah. Lalu pengisi kajiannya ditentukan oleh sekolah. Ya.
pembuatan agenda kegiatannya itu dirancang dan ditetapkan oleh pembina. Jadi ini banyak sekali nih ya rohis-rohis yang sebagian masih dipantau ya, dipantau arahkan lalu diatur gitu ya oleh pembina yang di Wonogiri gitu ya, dirancang dan ditetapkan oleh pembina. Materinya juga begitu ya, materi kajian, materi mentoringnya itu dirancang dan ditetapkan oleh pembina. Ya, ini 2 sekolah lagi ya. Bagaimana dengan di Boyolali? Ini saya cuma menyebutkan ya. Ini cuma gambaran aja bagaimana misalnya dinamika rohis di sana. Ya, karena rohis itu kan punya kajian rutin gitu ya. Lalu punya kegiatan perayaan hari besar gitu ya. Nah, lalu punya kegiatan-kegiatan tambahan yang lainnya gitu ya. Nah, kita pengen tahu gitu ya, karena ini cukup memberi warna, cukup menentukan, ya kan? Di Boyolali di sini ya, itu soal pemilihan mentor juga sama ya. Di sini diseleksi oleh pembina rohis, ya, lalu disetujui oleh kepala sekolah. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam soal pengisi kajian, ya, ada sohib center ya dan ustadz yang mengajukan diri dengan persetujuan pembina. Ya, tentu saja nih dengan persetujuan pembina ya. Kalau pembinanya temannya sendiri pasti disetujui persoalannya kan. Itu ya. Tapi ada sohib center di situ ya di Boyolali. Dalam konteks pembuatan agenda kegiatan untuk di Boyolali, siswa rohis tadi dengan persetujuan pembina dan kepala sekolah. Ya, di Boyolali. Lalu dalam soal materi kajian dan mentoring itu diajukan oleh calon mentor. Nah, jadi calon mentornya yang mengajukan ya di Boyolali ini. Ya, ini sesuatu yang berbeda dengan beberapa yang di atas yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan ustadz dengan persetujuan pembina rohis. Ya. Nah, yang terakhir ini di Sragen. Ya, di Sragen ini pemilihan mentor rohisnya untuk mengisi kegiatan-kegiatan kajian itu siswa dengan persetujuan pembina sebagai perwakilan sekolah. Ya. Lalu untuk soal pengisi kajian, ustadz yang dipilih oleh siswa secara turun-temurun juga ya di sini ya. Jadi ustadz yang dipilih oleh siswa secara turun-temurun dengan persetujuan pembina. Ya kan? Lalu di Sragen ya, masih di Sragen tadi dalam konteks pembuatan agenda kegiatan ya kan? Itu siswa yang berkonsultasi dengan alumni sekaligus mendapatkan persetujuan dari pembina. Nah, di Sragen yang terakhir untuk soal materi kajian dan mentoring ya, itu alumni ya, ustadz dari luar sekolah yang berasal dari pondok pesantren Salafi ya. Nih, alumni lalu ustadz dari luar sekolah yang berasal dari pondok pesantren Salafi ya. Tentu saja ini pondok pesantren Salafi terdekat ya, seperti pondok pesantren di sini disebut ya, yang sudah menjadi semacam langganan bagi mereka nih ya, Al-Bukhari, Ibnu Abbas atau Al-Madinah. Yaitu di Sragen. Ya, di Sragen. Ya. Nah, jadi dengan karakteristik semacam ini paling tidak kita secara kasar tahu ya, ini rohisnya seperti apa. Ya kan? Itu implikasinya akan seperti apa. Ya, kita paling tidak dapat informasi lah ya, informasi sehingga dari informasi itu kita bisa mengira-ngira ya, atau mungkin bisa mengantisipasi lah ya kan, bagi mereka yang tentunya saja tahu. Nah, persoalannya kan seringkali juga banyak di antara guru-guru sekolah ya, juga yang terlibat di dalam posisi sebagai pembina rohis juga, yang cara pandang keagamaannya juga ya bisa dianggap keras gitu ya, keras gitu ya. Nah,
itu gambaran-gambaran ya, betapa misalnya Rohis itu punya berbagai macam karakteristik gitu ya. Dan dalam buku ini juga dijelaskan tentang kalau apa namanya, di Rohis tertentu itu pada akhirnya misalnya menghasilkan siswa-siswa yang ada sebagian yang kreatif, ada sebagian yang cara pandangnya sangat keras gitu ya. Ada lagi sebagian yang cara pandangnya juga pada akhirnya memang susah untuk memberi atau susah untuk mengembangkan pluralisme di sekolah ya. Nah, dalam konteks itu kita jadi perlu ya untuk memiliki pengetahuan tentang ideologi ya, terutama kita bisa menggunakan salah satu di antaranya menggunakan tipologi ideologi yang pernah disusun oleh Mansur Faqih. Ya, Mansur Faqih itu menyebut ada 4 ideologi keislaman yang penting. Ya kan? Yang pertama dia bilang ini ada ideologi Islam tradisional. Ya, jadi Islam tradisional. Islam tradisional ini ya biasanya Islam yang tekstual. Ya, Islam yang berpegang pada sunnah, ya, tekstual. Ya, jadi biasanya orang tidak punya keleluasaan untuk melakukan interpretasi, penafsiran, ya, mengembangkan cara pandang keagamaan yang baru gitu ya. Itu yang tradisional, ya kan? Lalu ada ideologi keagamaan yang modernis. Ya, cara pandang keagamaan yang modernis, ya, yang modernis ini biasanya dia memberi respon positif terhadap berbagai macam kegiatan pembangunan. Ya, misalnya ada kebijakan-kebijakan pembangunan baru yang di launching pemerintah, ini rata-rata mereka yang beraliran ideologi modernis ini responsif, ya, memberi cara pandang yang positif terhadap itu. Mereka tidak khawatir dengan ya tadi sekularisme dan sebagainya, ya, modernisme dan sebagainya. Jadi mereka nggak khawatir, ya, dia nggak khawatir dengan mall, dia nggak khawatir dengan fashion, dia tidak khawatir dengan kesenian gitu ya, karena itu adalah bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang tidak bisa 100% dieliminasi, ya. Kemudian yang ketiga itu ada ideologi revivalis. Ya, ideologi revivalis. Jadi ideologi yang revivalis ini biasanya memang punya mimpi untuk kembali hidup, ya, kembali menghidupkan Islam sebagaimana di zaman Rasul. Ya, cara berpakaian zaman Rasul, ya kan? Pokoknya segala sesuatu dikembalikan seperti zaman dulu. Ya, walaupun misalnya orang-orang yang menganut ideologi revivalis ini kesulitan, bagaimana dengan pensikapan terhadap produk-produk budaya modernitas, produk-produk teknologi ya. Ya kan, ada HP, ada motor, ada mobil gitu kan. Saya nggak tahu, tapi ini ada diskusi sendiri nih di kalangan kaum revivalis. Tapi mereka ingin membawa Islam masa lalu itu ke dalam masa kini. Ya, Islam itu selalu relevan kapanpun katanya gitu ya. Bukan Islamnya yang harus berubah, tapi masyarakatnya yang harus mengikuti Islam. Nah, kira-kira yang revivalis itu punya cara pandang semacam itu. Ya. Kemudian yang keempat, kata Mansur Faqih itu ada ideologi Islam yang transformatif. Ya, ada ideologi Islam yang transformatif. Nah, ini ideologi Islam yang spiritnya adalah perubahan. Ya, jadi perubahan itu ya terjadi karena zaman juga berubah. Maka kita sebagai orang Islam, ya, remaja-remaja di kalangan Rohis, maka mau nggak mau juga mereka harus kreatif. Ya, pengen sekolah lagi, masuk universitas, maka harus belajar yang tekun. Ya, mungkin ikut bimbingan tes, ya, mungkin kursus bahasa Inggris, ya, mungkin kursus matematika, ya, les privat di rumah dan sebagainya. Ya, itu transformatif. Kegiatan di sekolah juga misalnya bisa juga dengan ya kegiatan pramuka, ya, yang di dalamnya misalnya ada unsur-unsur transformatif. Ya, jadi mereka nggak membuat segregasi misalnya secara tajam antara lelaki dan perempuan misalnya. Ya,
harus dipisah misalnya. Itu biasanya yang transformatif tidak seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan 4 ya cara pandang ideologi semacam ini, ya kan? Itu untuk melihat rohis. Ya, rohis yang ada di berapa 7 sekolah tadi, lalu kira-kira kecenderungannya mana? Nah, saya di dalam buku yang diterbitkan oleh Semut Api ini, ya itu di situ udah menjelaskan, ya kira-kira rohis-rohis di SMA itu ideologinya apa aja, ya kan? Nah semacam itu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat membantu gitu ya, karena bagaimanapun juga mereka ini adalah remaja, ya jangan sampai gitu ya masa-masa sekolah itu justru ketika mereka belajar agama membuat mereka justru tidak produktif. Ya, justru misalnya cara pandang yang narrow-minded yang dikembangkan, ya kan? Memang betul bahwa Islam itu memang sangat tergantung dari cara pandang ya yang dikembangkan oleh sekte-sektenya. Kita tahu memang sekte-sekte ini memang punya latar belakang historis ya. Di dalam buku itu di bagian awal tentang latar belakang sekte-sekte Islam juga sudah dijelaskan di situ ya. Nah, cuman ada berbagai macam soal yang membuat para siswa ini memang gampang sekali terpengaruh atau diwarnai oleh ide-ide radikal itu karena memang satu sekolah itu memang miskin sumber daya, ya kan? Sekolah itu miskin sumber daya, ya uang nggak terlalu banyak sekolah itu ya, apalagi untuk kegiatan rohis biasanya anak-anak rohis itu cari uang sendiri, ya kan? Yang kedua ya sumber daya manusianya. Ya, sekolah juga misalnya tidak memiliki orang-orang gitu ya yang punya pengetahuan agama yang luas, ya kan? Sehingga mau nggak mau harus mencari dari luar, ya kan? Atau bisa aja sekolah itu punya, tapi mungkin juga untuk membuat suasana supaya tidak monoton, maka harus mengundang juga dari luar, ya bisa juga seperti itu. Nah, jadi kelangkaan sumber daya, kemiskinan sekolah, ya keterbatasan sumber daya itu juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan mengapa kemudian para siswa yang ada di organisasi rohis ini juga akan sangat mudah sekali untuk terjebak atau mungkin dipengaruhi oleh cara pandang keagamaan yang sangat radikal atau keras gitu ya. Apalagi misalnya kita tahu bahwa lembaga-lembaga atau organisasi sosial keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah, NU itu sudah sibuk dengan lembaganya. Ya mereka punya banyak sekolah, mereka punya pesantren yang begitu banyak gitu ya. Jadi sumber daya manusianya sudah habis di sana. Nah, sementara kelompok-kelompok Islam yang baru bermunculan belakangan ini gitu ya, itu memang mau nggak mau mereka harus mencari celah ya untuk diterima di masyarakat, untuk mengembangkan ideologinya gitu ya. Mereka memang harus bermanuver ya. Mereka mau nggak mau harus proaktif ya, proaktif gitu ya. Kalau enggak ya mereka tidak akan pernah punya pengikut ya. Kemudian juga tadi ya, jadi ada faktor politik juga akan mempengaruhi gitu ya, terutama yang tadi ya dari para alumni yang biasanya latar belakangnya partai politik tertentu, biasanya kalau datang ke mengisi kajian di organisasi rohis itu biasanya ya punya kecenderungan untuk mempromosikan ya partai politiknya dan pandangan-pandangan keagamaan nih tertentu gitu ya. Dan di Solo itu seperti sudah disinggung gitu ya, ya semua ada. Jadi di situ ada PKB, ada PKS, ya kan, ada PAN, begitu ya. Cuman memang di dalam organisasi rohis yang diteliti ini malah kita tidak menemukan ada PDIP di sana gitu ya. Kita tidak menemukan Golkar juga kayaknya nggak ada gitu ya. Atau yang organisasi seperti Gerindra dan sebagainya gitu ya nggak ada ya. Organisasi politik seperti itu nggak ada. Ya, jadi yang ada ya tadi PAN, PKS gitu kan. Lalu ada PKB gitu kan dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Detail yang ada di dalam buku nanti bisa dibaca sendiri gitu ya.
Dan ada banyak sisi sebenarnya, termasuk sejarah gerakan Islam di Solo juga ya, itu ada di dalam, disinggung di bagian buka ya, bagian bab awal. Nah demikianlah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Saya lihat juga ini ada Mbak Justisia. Mbak Justia ini nanti kalau seandainya nanti ada yang saya kelupaan gitu informasinya, siapa tahu Mbak Justisia bisa ngebantu gitu ya, karena dia waktu itu yang juga ikut turun ke lapangan. Dan siapa lagi ya? Saya nggak lihat nih teman-teman yang lain ya, tapi paling tidak ini ada Mbak Justia yang sudah kelihatan. Begitu Mas Ali, semoga kita bisa mendiskusikan bareng-bareng ini gitu ya. Siapa tahu nanti dari diskusi itu kita bisa memunculkan gagasan-gagasan baru ya, bahwa kita ke depan pengen memang membayangkan mendesain ya Rohis ini yang jauh lebih baik ya bagi para siswa SMA gitu ya, karena ini adalah masa pertumbuhan, masa perkembangan, dan penting sekali mereka memang mengenal agama dengan baik, dengan lebih dalam, dengan lebih toleran begitu ya, karena bagaimanapun juga ini kita tinggal di Indonesia dengan ideologi Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, mau nggak mau ini sebuah keniscayaan kita harus menerima itu ya, bagaimanapun juga gitu ya. Saya kira kurang lebih semacam itu, Mas Ali. Ya, baik Mas Praja, terima kasih banyak tadi sudah juga paparkan secara komprehensif terkait gerakan kerohanian Islam yang ada di SMA, berikutnya juga di beberapa wilayah, ada di Sragen, Surakarta, Sukoharjo, dan beberapa titik yang menjadi tempat penelitian begitu ya Mas. Ya. Mas, saya menangkap ada satu mungkin ya di SMA Negeri 1 Muter di Sukoharjo kalau tidak salah. Nah, di sana ini ada satu pernyataan dari pembina atau aku agak lupa bacanya, pembina atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang bagiku kurang make sense gitu Mas. Ketika bicara Rohis, tapi di bawah di dalam strukturnya itu ada seksi untuk agama yang lain. Memang secara pluralis itu bagus gitu kan. Tapi dari term Rohis, kerohanian Islam itu di bawahnya ada agama yang lain, itu kan menjadi satu yang kontradiksi gitu kira-kira. Kenapa harus dijadikan, padahal mereka di SMA 1 negeri gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal juga ya Mas Praja yang memang institusi pendidikan tinggi sebagai tentunya kalau Burdo bilang ada feel gitu, ada ranah gitu kan, ada pertarungan wacana, memang itu suatu hal yang sudah pasti terjadi gitu antara ideologi dari yang dibawa berdasarkan background tadi, afiliasi alumni yang sangat kuat gitu, kira-kira entah dari aspek ekonomi atau politik sekalipun ya memang punya pengaruh yang sangat kuat. Nah, terlepas daripada itu, memang gerakan-gerakan kerohanian Islam gitu ya, ketika dilihat memang mereka punya gerakan yang sistematis gitu Mas Praja. Ketika dari mulai kecil munculnya IT dan juga sampai ke dewasa atau remaja gitu ya, sampai tahapan ke tingkatan universitas ataupun bahkan pasca universitas itu selesai di lingkungan pendidikan formal. Nah, ada aktor, ada relasi antara hari ini yang dibangun gitu kan, yang menjadi muatan dan bahan bakar ideologi itu kan pasti nggak jauh-jauh ekonomi politik itu selalu menjadi hal hal yang ya kita terima juga gitu kira-kira gitu Mas Praja, walaupun bisa kita lihat dari perspektif yang lain gitu kan, untuk terkait kepentingan ideologi ini untuk menjadi apalagi ketika penelitian ini diambil itu kan pas bersamaan dengan pemilihan umum, ada pemilih muda yang mereka punya potensi besar untuk digait suaranya dan juga disamakan secara ideologi itu sendiri. Nah, dari 4 tadi yang disampaikan beberapa teori dari Mansur Faki, itu dari mulai tradisional, terus juga ada modernis, ada fundamental, ada revival, selanjutnya ada transformatif. Nah, ini kan juga pasti ada aktor di dalamnya itu ya, Mas Praja, ada pembina, terus juga dari agen-agen tersebut. Nah, berarti kan memang tanggung jawabnya harus dari hulu sampai dengan hilir. Ketika pemilihan kepala sekolah itu seperti apa melalui background-nya, apakah hanya sekolah yang terpapar, apakah mereka tidak terpapar di lingkungannya, itu kan juga menjadi suatu hal yang memang sangat kompleks gitu untuk kita kaji secara lebih dalam gitu. Terutama di lingkungan ketika
masyarakat seperti apa kepala sekolah ini, terus background-nya seperti apa, itu kan apakah perlu ada penyeleksian sampai tahap sana atau seperti apa gitu kira-kira Mas Praja untuk bagaimana bisa mengembalikan bahwa Pancasila sebagai amanah Undang-Undang Dasar yang hari ini dipedomani, terus juga kemajemukan masyarakat Indonesia yang memang sebuah keniscayaan, itu juga bisa dipandang sebagai hal yang memang kedepannya bisa menjadi satu kekuatan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu Mas Praja yang pertama tadi saya agak bingung gitu ketika ada Rohis kok di bawahnya ada seksi kayak Kristenan, ada yang lain-lain. Begitu Mas. Terima kasih. Oke. Jadi gimana nih Ali acara kita ini? Jadi ngerespon Ali dulu atau sambil kita nunggu penanya atau gimana nih Ali? Atau sekalian kita nunggu mungkin langsung aja ya Pak, nanti ketika ada tambahan ataupun ada yang ingin menyatakan pendapat ataupun argumentasi yang lain, silakan di raise hand aja dan langsung join aja, kita diskusi secara fleksibel aja gitu Mas Praja. Oke, atau mungkin sebelumnya Mbak Yustia pengen nambahin Mbak Yustia? Ya, Assalamualaikum Pak Praja, beserta sekalian. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kalau tambahan mungkin ya, saya cukup menguasai data cuma SMA yang di Surakarta ya. Surakarta ya. Kalau terkait SMA di Surakarta memang proses menurut saya, karena dari putus-putus dia mulai dari ya, suaranya ya. Oke. Itu dari dukungan dari kepala sekolah sendiri juga kuat. Selain itu guru agama sendiri juga memiliki pemikiran yang sama dengan kepala sekolah. Jadi terkait misalnya ada aliran-aliran tertentu yang masuk ke sekolah itu ya yang sedikit menurut saya revivalis ya, itu kurang itu cukup sulit untuk dirubah karena dari strukturnya sendiri juga susah. Jadi anak-anak yang background-nya pun nggak semua pemahaman agamanya itu seperti yang ada di sekolah. Mungkin dia orang tuanya itu ada yang modernis, ada yang transformatif seperti itu. Tapi setelah dia menginginkan lebih soleh, ternyata edukasi agama yang dan dia menganggap bahwa doktrin-doktrin agama yang diberikan itu ya memang benar adanya. Seperti itu. Ya, mungkin tidak terlalu banyak menjawabnya. Oke, matur nuwun Mbak Yustia. Oke. Jadi itu dia Ali ya. Jadi memang menarik itu Ali. Tadi sudah disampaikan juga nih sama Mbak Yustia yang waktu itu kebetulan melakukan collecting data ya di Surakarta, dan di Surakarta kita melihat memang cukup solid ya Rohisnya ya. Jadi dari kepala sekolahnya, pembinanya gitu ya cukup solid gitu ya, walaupun memang kita tidak bisa, kira-kira sekolah tidak bisa dalam waktu pendek misalnya merubah cara pandang keagamaan siswa ya, yang dia bawa dari rumah ya, dari orang tuanya, atau mungkin karena dia dulu pernah mengaji di mana dan sebagainya di rumah misalnya, ya tentu saja tidak mudah bagi mereka ya Ali ya. Sedikit gambaran tadi dari Mbak Yustia untuk menambahkan data soal di mana di Surakarta ya. Nah tapi saya pengen merespon Ali tadi ya. Itu memang menarik itu Ali ya. Jadi di sana memang ada satu sekolah tadi Ali sempat menyebut ya. Jadi memang betul itu ada satu rohis yang di bawahnya gitu ya, ada agama lain ya nempel di situ. Nah, tapi yang menarik itu sepanjang pengetahuan saya, narasi yang waktu itu didapatkan dari hasil wawancara itu ternyata mereka relatif bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, bisa jadi karena mungkin Islam waktu itu mayoritas di sana sehingga dia nggak merasa khawatir juga gitu ya. Jadi
yang terjadi justru komunikasi yang cukup baik ya, understanding each other lah mereka itu. Jadi bisa saling memahami, bisa saling mengerti gitu ya. Dan relatif tidak ada konflik yang cukup signifikan ya. Jadi memang ada satu rohis gitu ya di daerah penelitian kita yang justru bukan hanya diisi oleh kerohanian Islam, tapi juga di dalam itu ada kerohanian yang bukan dari agama Islam. Ya. Nah, tapi narasi yang didapatkan dari para informan, setahu saya waktu itu adalah hampir menggambarkan tidak ada friksi, tidak ada benturan, tidak ada konflik. Ya. Nah, itu bisa jadi karena ya relatif mungkin anggota agama lain yang ada di Rohis ya itu memang kecil ya jumlahnya ya, sehingga bisa jadi mereka memang juga pengen tahu Islam seperti apa misalnya kan. Sementara Rohis yang di sini memang open ya, dia memberi kesempatan kepada teman-temannya beragama lain untuk misalnya mencari tahu, mengerti, memahami Islam itu seperti apa, karena memang lingkungan sebagian besar di tempat tinggalnya juga misalnya Muslim. Itu satu itu. Kemudian yang kedua ini tadi soal benar juga ini. Tadi seperti indikasi yang dikemukakan oleh Ali ya soal dari informasi yang mereka dapatkan di sekolah, lalu juga kita tahu bahwa ada banyak sekolah-sekolah IT gitu ya. Ini sebagian besar IT ini kan memang di Jogja juga cukup berkembang pesat ya. Ini adalah teman-teman yang tentu saja ideologinya lebih banyak ke Salafi ya mungkin ya ini ya, ke Salafi ya sekolah-sekolah IT ini ya. Lalu juga pada waktu mereka pergi ke universitas biasanya juga di organisasi kemahasiswaan tuh ada kader-kadernya, ya kader-kadernya sudah berkembang dan sudah cukup memberi warna di organisasi kemahasiswaan ya. Nah, ini terjadi di banyak kampus ya. Cuman tadi Ali memang menunjukkan biasanya justru di kampus-kampus sekuler. Ya, di kampus-kampus seperti UIN biasanya malah tidak laku ya. Karena di sana orang tiap hari mungkin belajar agama. Sementara di universitas sekuler ini kan belajar agama sekali-kali gitu ya. Yang banyak dibacanya kalau ilmu sosial ya Marxis, ya Hegel. Yang begitu Tapi yang untuk lebih laku. sekarang ini kayaknya lebih ini Mas, lebih apa? Karena UIN ini kebanyakan juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari umum, pada akhirnya ini mulai berkembang dan menjamur memang di masjid-masjid kayak Liko-Ikonya ataupun keputriannya itu juga mulai berkembang dan mulai menguasai masjid-masjid kampus lah kira-kira gitu kalau untuk di universitas. Dan memang baru-baru inilah itu mulai terlihat dan paparannya mulai ada indikasi itu gitu sih, Mas. Betul. Itu jadi gejala semacam itu memang berkembang terutama memang di kampus-kampus yang tadi Ali bilang sekuler ya. Walaupun tadi Ali melihat bahwa ternyata belakangan justru juga berkembang di UIN ya. Saya nggak ngerti misalnya biasanya yang di UIN itu gitu ya, yang di UIN itu mengapa bisa berkembang? Biasanya mereka yang mengambil program studi eksak. Ya, jadi ada kajian yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sedia mengatakan ada korelasi antara biologi yang berasal dari ilmu alam, kedokteran gitu dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya cenderung untuk menerima ya, atau mungkin lebih terbuka, lebih mudah menerima gagasan-gagasan dari salafisme ini. Ya, karena misalnya mungkin lebih simpel. Ya, tekstual banget kan? Seolah-olah segala sesuatu bisa begitu eksak gitu ya. Padahal kan di dalam konteks kehidupan manusia gitu ya. Agama itu kan untuk manusia. Ya kan? Agama itu untuk manusia dan seringkali kan ada kompleksitas ya di dalam realitas kehidupan kita itu ya. Yang seringkali tidak mudah untuk didekati dengan cara pandang keagamaan yang sangat letterless. Ya kan? Jadi di situ butuh kedalaman, butuh analisa yang lebih komprehensif dan sebagainya ya. Bahkan misalnya kalau di UIN Yogyakarta salah satu profesor menyarankan untuk belajar ilmu sosial.
sebagai pelengkap ya dari cara pandang keagamaan yang sudah ada. Karena apa? Karena dia melihat memang relasi-relasi manusia, masyarakat itu sangat kompleks. Sehingga kalau dia punya piranti ilmu pengetahuan, ya dilengkapi dengan agama, itu akan lebih komprehensif dalam melihat dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi gitu ya. Nah itu misalnya gagasan semacam itu misalnya datang dari mantan rektor UIN gitu ya, dari Pak Amin Abdullah yang kemudian mengembangkan pendekatan interkoneksi dan sebagainya itu ya. Dia mencoba untuk mendayagunakan fenomenologi, dia mencoba menggunakan untuk pendekatan kritis dalam konteks melihat relasi-relasi agama dengan relasi masyarakat ya. Jadi karena ada kompleksitas. Bahkan seringkali misalnya agama ketinggalan ya. Ketinggalan di dalam cara pandang untuk membaca kompleksitas itu. Nah, ilmu pengetahuan kan bisa membantu ya. Nah, di sini kita perlu bicara tentang relasi antara sains dengan agama sebenarnya lebih jauh ya, Ali ya. Nah, begitu Ali. Betul ya. Jadi itu yang terjadi dan ya di Universitas Gadjah Mada juga mengalami hal serupa ya tentu saja. Di baru-baru ini misalnya Universitas Gadjah Mada misalnya menjatuhi sanksi ya kepada salah seorang dosen yang dianggap tidak cukup toleran karena justru mengapresiasi bentuk-bentuk tindakan yang intoleran. Ya, malah ya kasusnya Ade Armando itu ya. Jadi rame kan baru dijatuhi sanksi kemarin ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di universitas sekuler terutama yang dari pasti alam atau ilmu alam itu biasanya memang gagasan-gagasan salafisme itu memang lebih banyak berkembang di sana. Ya, mungkin itu perlu kajian yang lebih seksama lagi ya dalam konteks itu ya, lebih dalam lagi. Itu Ali mungkin ya Ali ya. Kayaknya Ali kehilangan sinyal deh, Mas. Kehilangan sinyal gue ya. Mungkin tak ini aja tak ambil Handle aja ya. gue ya. Nah, dari penjelasan Mas Praja ini mungkin teman-teman yang tersisa di sini mau ada yang direspon atau mau ada yang ditanyakan barangkali. Enggak, silakan. Jam 8:30 juga ternyata Mas, saking asiknya kita. Ya. Makro, siapa tadi ini yang mau ada yang ingin tanya tadi mungkin? Nah, kita lihat chat dulu Mas. Belum ada sih kalau di chat Mas. Oh, belum ada ya. Dari Makro teman-teman yang mungkin ada di sini. mengasih Makro. insight. Makro, nah, ini Oke. ada teman kita ini ya, Makro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kebetulan saya mahasiswanya Mas Praja di S1 dan S2 Sosio UGM. Nah, saya Oke, sangat Makro. tertarik pada diskusi malam hari ini yang membahas isu-isu tentang rohis yang dikaitkan dengan radikalisme ya, yang cenderung destruktif. Kalau kita mengkaitkan rohis dengan aspek radikalisme kan berarti itu ada semacam tendensi ya, ada semacam tendensi stigmatisasi terhadap rohis itu sendiri itu. Nah dulu waktu saya SMA itu kan, ya meskipun saya nggak ikut rohis kan, tapi kan saya melihat gerak-gerik rohis di SMA saya dulu, di SMA negeri salah satu di Bandung ya, tapi bukan yang viral sekarang itu ya, bukan. Jadi pada waktu itu kan itu rohis itu menyebarkan surat barang lah ya, agar tidak mengucapkan selamat hari raya tertentu lah ya, kita tahu lah yang biasanya di akhir tahun itu yang sering menjadi perdebatan di kalangan orang muslim itu sendiri. Nah saya melihatnya itu, wah ini kayaknya ada semacam stigma atau ada semacam in group dan out group yang cukup kuat ini. Nah yang menjadi persoalan ini bagaimana sebenarnya rohis itu mengkonstruksi nilai-nilai kebangsaan lah, atau menurut Jürgen Habermas itu kan bagaimana membangun diskursus tentang ruang publik itu, terutama nanti berkaitan dengan dialog antar umat beragama itu seperti apa kalau menurut Mas Praja itu, dan apakah tendensi-tendensi ini sama di rohis SMA negeri yang berada di wilayah mayoritas muslim dengan rohis-rohis di SMA negeri yang
muslimnya itu minoritas. Apakah ada tendensi yang kira-kira cukup berbeda atau gimana kalau menurut Mas Praja? Nah, itu yang ingin saya diskusikan dengan Mas Praja seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kan bisa menambah wawasan kebangsaan teman-teman gitu. Itu aja Mas Praja ya. Matur nuwun Makro atas responnya ya, atas pertanyaannya ya. Saya kira Makro ini juga sebagai salah seorang sosiolog muda yang mengamati berbagai macam fenomena sosial lah, ya, karena sering nulis juga, saya lihat belakangan ya, rajin menulis juga. Nah, dan saya kira memang Mas Makro juga pernah mengalami ya, pernah sekolah di SMA dan bisa jadi juga pengetahuannya tentang rohis juga cukup banyak. Tapi tadi dia mengajukan pertanyaan ya tentang bagaimana ini ya rohis ini ke depan ya dalam rangka misalnya membangun nilai-nilai kebangsaan. Ya, kita tahu memang ada berbagai macam faktor ya. Jadi tadi kita membayangkan rohis ini adalah anak-anak remaja gitu ya. Kita tahu kan karakter anak remaja itu ya, pengetahuannya masih terbatas begitu kan. Lalu ada kesementaraan yang melekat pada diri mereka ya. Jadi mereka ini adalah generasi-generasi yang akan terus mengalami evolusi ke depan ya, melewati tahap demi tahap pendidikan gitu ya. Nah, tentu ada banyak ya kemungkinan perubahan gitu ya. Nah, tapi tadi ya, bisa nggak ke depan ini kita membangun sebuah konsepsi rohis yang sangat produktif dalam konteks mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Ya, apakah mungkin? Ya, tadi jawabannya mungkin akan sangat banyak dipengaruhi oleh sumber daya ya, menurut saya sumber daya yang ada pada sekolah itu. Kita lihat tadi misalnya mengapa ini anak-anak rohis, aktivis rohis ini pada akhirnya mereka kesulitan untuk memilih ya pembicara yang mungkin bisa memberikan pencerahan Islam dan kebangsaan dengan baik gitu ya. Ya karena lagi-lagi misalnya mereka mentok dengan sumber daya ekonomi yang bisa membuat kegiatan rohis itu lebih sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena pada akhirnya mereka harus bergantung pada alumni dan bisa jadi di antara alumninya yang sangat dermawan itu lebih banyak mungkin juga berasal dari partai politik tertentu atau mungkin organisasi sosial keagamaan tertentu, ya kan? Yang bisa jadi tadi malah justru defisit ketika berbicara nilai-nilai kebangsaan. Ya, mungkin yang diusung lebih banyak ide-ide tentang khilafah misalnya. Ya, mungkin yang diusung lebih banyak mungkin kritik terhadap kebijakan negara. Kritik terhadap kebijakan negara mungkin nggak jadi soal. Ya, tapi yang sering kali jadi soal itu biasanya seringkali juga ada kaitannya dengan ini ya, seringkali ada kaitannya dengan latar belakang pemikiran keagamaan. Ya, ada pemikiran keagamaan gitu yang memang selalu menolak segala sesuatu yang datang dari negara. Karena apa? Karena dia sudah menolak keberadaan negara. Ya, dia sudah menolak. Ya kan? Dia apapun yang diusulkan dari negara itu selalu tidak benar gitu loh. Kan kita nggak juga mau yang begitu kan, mestinya kan ini nggak proporsional, nggak cukup fair juga ya seperti itu. Nah, mungkin salah satu caranya ya sekolah harus mengalokasikan dana ya. Kan sekolah ini seringkali kalau misalnya menerima siswa baru itu selain siswa diwajibkan untuk membeli seragam, orang tuanya diwajibkan untuk membayar seragam gitu ya. Mungkin bisa dialokasikan sebagian dari uang yang ada, entah itu dari donasi pemerintah, bantuan dari pemerintah atau apa gitu ya, dialokasikan untuk menggarap organisasi rohis ini gitu ya, biar para siswa gitu ya
itu bisa mengembangkan gagasan-gagasan keislaman yang lebih terbuka, gagasan-gagasan keislaman yang lebih plural, ya, yang bisa menerima pluralitas, ya, gagasan-gagasan keislaman yang misalnya bisa saling menghargai, ya, karena bagaimanapun juga kita di Indonesia ini memang sangat kaya dengan suku bangsa, sistem keyakinan, agama yang beragam, ya, jadi hierarki perbedaan itu begitu banyak, ya, di Indonesia ini. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa di Rohis ini orang tidak memulai misalnya memperkenalkan Islam yang objektif, Islam yang rahmatan lil alamin begitu ya, itu justru akan memberikan benih-benih kader-kader Islam yang antipati dengan mereka penganut agama yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah terjadi ya di beberapa tempat gitu ya. Dan memang tadi soal sumber daya ekonomi, sumber daya manusianya ya, pembicaranya dan sebagainya. Kemudian dari pihak sekolah gitu ya, kontrol terhadap Rohis tetap penting dilakukan ya dalam batas-batas tertentu dan kalau bisa partisipatoris ya. Maksud saya tidak terlalu menarik juga kalau sekolah misalnya seluruhnya gitu ya bersifat sangat otoriter ya, semuanya ditentukan oleh pihak sekolah tanpa lewat proses diskusi, tanpa lewat proses dialog ya. Saya kira dalam konteks Rohis juga kita perlu mengembangkan ya dialog-dialog, kegiatan semacam apa yang relevan, tema semacam apa yang cukup menarik dan sangat dibutuhkan oleh siswa begitu ya. Dan memang di sisi lain kita memang tahu tadi ada organisasi yang keislaman yang sangat besar itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri ya, karena terlalu besarnya itu. Ya, NU begitu banyak pesantrennya, ya universitasnya, ya sehingga kader-kadernya ya habis terserap di institusi-institusi yang sudah ada pada organisasi itu. Muhammadiyah juga sama. Nah, ini kita membutuhkan ini pegiat-pegiat ya atau mungkin penceramah yang bisa mengisi kekosongan di Rohis itu sebenarnya. Ya, mungkin ini jadi semacam mungkin bisa didesain semacam volunteer lah ya. Volunteer begitu ya. Islam kebangsaan nih atau Islam yang plural gitu ya. Islam yang demokratis gitu, Islam yang rahmatan lil alamin, yang terbuka, ya, yang mungkin bisa aja misalnya bisa mensuplai, yang suatu ketika nanti bisa mensuplai berbagai macam kantong-kantong Rohis yang memang membutuhkan misalnya pembicara, ya, pada akhirnya gitu ya. Meskipun lagi-lagi di titik itu kan kita hanya bisa menawarkan ya, kita hanya bisa mempersiapkan, kita hanya bisa menawarkan dan mencoba membangun jejaring. Ya, saya kira itu bisa disiapkan ya. Saya membayangkan itu bisa disiapkan. Mungkin juga bisa jadi kampus juga bisa menginisiasi itu sebenarnya, ya kan? Apalagi sekarang kan lagi sibuk untuk meng-SKS-kan. Bagaimana yang namanya aktivisme ini bisa juga dikonversi jadi SKS, ya kan? Ini jangan-jangan salah satu medan juga yang bisa didayagunakan untuk itu, bisa jadi ya. Saya berpikir begitu gitu ya. Nah, semacam itu makro ya, sedikit insight ya. Saya kira mungkin kalau lebih dalam bisa dibicarakan lebih lanjut nih ya. Ada banyak aspek yang perlu didiskusikan ya. Dan orang seperti makro misalnya juga potensial misalnya ya, jadi volunteer, jadi salah satu volunteer ya. Karena bagaimanapun juga siswa itu ya akan sangat tergantung dengan siapa pembicara yang memberi insight keagamaan pada mereka. Kalau yang memberi insight itu adalah Islam yang model garis keras atau Islam yang narrow minded gitu ya, ya pada akhirnya mereka percaya bahwa seolah-olah Islam itu ya seperti itu. Ya, padahal Islam itu sendiri kan wajahnya sangat banyak. Ya, wajah Islam itu sangat banyak gitu ya. Wajah Islam itu kaya dengan berbagai macam sekte, dia punya sejarah, organisasi keagamaan juga begitu banyak gitu ya. Nah,
Kalau dia tidak mengenali itu, kalau dia tidak mengenali variasi-variasi itu, ya bisa saja tadi ya, seolah-olah apa yang diterimanya itu sebagai Islam final gitu ya. Padahal itu hanya salah satu varian gitu ya. Saya kira itu Mas Makro. Mungkin di antara yang lain ada lagi nih yang ingin merespon nih. Monggo kalau ada, Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Praja. Itu Mas Makro tadi sudah dijawab juga oleh Mas Praja. Adapun dari teman-teman yang lain, barangkali untuk sesi diskusi sekarang ada yang lagi ditanyakan? Waktu kita sampai jam 9 kebetulan Mas. 9 ya? Jadi Oke. masih ada waktu ya, sekitar Ya. 15 menit untuk diskusi. Atau ada yang ingin menyampaikan isi gagasannya gitu kira-kira, juga sangat dipersilakan. Ini ada siapa mahasiswa dari mana ini? Dari Universitas Negeri Kuala Makassar. Pasca, ya Makassar. Nah, siapa tahu mau menyampaikan gagasan mungkin, monggo loh ya. Ada Mas Ahmad Muhaimin, nah monggo, silakan. Ada yang lain lagi nih yang saya tidak bisa kelihatan satu persatu ini. Ya, ada Mas Muhaimin, ada Mas Alimin. Mungkin ada yang ingin bertanya atau tadi bisa berdiskusi terkait materi ini. Atau Mbak Yustia sendiri yang memang kebetulan ikut terjun langsung ya, Mas? Betul. Pak Yustia ya, dia termasuk salah satu peneliti yang waktu itu melakukan proses collecting data dan proses penulisan laporan dan sebagainya. Ya, terima kasih menambahkan ya terkait pengamatan saya tentang yang terjadi di SMA yang ada. Karena memang kurangnya, benar kata Pak Praja, kurangnya ada mekanisme kontrol dari pihak sekolah sendiri tentang informasi-informasi yang diberikan kepada adik-adik sekolah itu sendiri. Selain itu seharusnya ya, benar seperti yang dibicarakan Mas Praja, kalau pihak kepala sekolah sendiri yang memiliki wewenang tertinggi itu memberikan kontrol tentang informasi-informasi apa yang harusnya diberikan. Misalnya kalau dari sekolah yang saya temui ini, satu tujuan. Jadi di situ itu yang sangat revivalis itu sangat dia putus-putus ya Ali ya, Mbak Yustia putus-putus ya suaranya Ali ya. Iya betul, Mbak agak putus-putus tadi. Oh, ya. Sering apakah sudah bisa? terdengar jelas? Oke. Ya sudah. Yustia. Oh ya. Iya, saya sedikit menambahkan ya. Itu saya setuju juga dengan pendapat Pak Praja tentang sekolah itu harus memiliki mekanisme kontrol terhadap kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di dalam sekolah termasuk Rocky sendiri. Seperti mendatangkan pembicara itu seharusnya multi ideologi menurut saya. Ideologi Pancasila bisa masuk ke situ dan anak bisa mendapatkan beberapa pemahaman sehingga mereka juga bisa menilai mana yang menurut mereka itu lebih baik atau tidak. Jadi kalau misalnya di SMA yang di Solo itu mereka dari alumni yang di universitas itu atau di organisasi itu gitu. Jadi menurut saya sih tetap kepala sekolah yang memiliki peran sangat penting untuk mandiri. Ya, mungkin ya seperti itu. Iya. Betul loh Yustia. Iya. Monggo yang lain dari teman-teman yang ada di. Ya, terima kasih Mbak Yustia. Nih, Mas Praja mungkin aku sedikit punya keresahan lah terutama gitu ya. Sebagai aku kebetulan di UGM Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Mas Praja. Jadi memang kalau untuk urusan institusi di pendidikan tinggi terutama kampus itu memang tampaknya gejala-gejala ini memang sedang terjadi. Dan ini terjadi notabene mungkin bukan di kampus yang keislaman. Dari daftar survei Setara bahkan
hampir 70% adalah universitas umum seperti ada ITB, UGM, UI, dan beberapa kampus-kampus UNES, Unpad, dan beberapa kampus-kampus umum lainnya. Kan mereka kan pasti punya tipologi masing-masing ya, Mas. Tipologi masing-masing itu kan dilihat dari ideologi, baik mungkin saya kurang paham sih, baik itu mungkin secara demografis maupun secara geografis. Nah, kalau misalkan basis masa hari ini secara politik, bicara kepartaian, afiliasi dari beberapa elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam keagamaan, ada NU, Muhammadiyah, terus juga ada dalam kerohanian di PKS pada akhirnya, itu kan yang dipetakan dalam buku kerentanan ini. Nah, melihat demografi misalnya wilayah-wilayah Jawa Barat, misalnya studi kasusnya wilayah Jawa Barat. Jawa Barat memang terutama titik-titik Depok, Bekasi, atau sekitar Jakarta itu memang sudah menjadi suatu hal yang memang bisa diterima atau tidaknya saya kurang paham, tapi memang gejala ini dan sudah menjamur dan menjadi suatu hal yang disepakati bersama pada akhirnya gitu. Contohnya wilayah Depok ini memang selain keunikan Depok dengan lifestyle-nya, ada Citayam yang layanan kemarin sempat viral gitu ya, Mas, tapi juga secara keagamaan memang punya identitas tersendiri gitu terhadap mereka menyumbang banyak di gerakan 212, terus pasca setelah itu ada 411, ada 414 atau beberapa gerakan-gerakan reuni alumni 212 itu juga banyak menyumbang orang-orang di sana gitu kira-kira. Apakah hal ini menjadi sebuah sejarah secara historis gitu, Mas Praja, bicara keislaman di satu wilayah yang pada akhirnya juga akan membentuk gerakan-gerakan keislaman yang hari ini sudah terjadi. Nah, bagaimana pengaruh itu terjadi? Kan pasti melihat dengan isi-isi lingkungan yang hari ini ada. Misalnya di masyarakat Jogja, zaman saat itu di Muhammadiyah sangat kuat, pada akhirnya hari ini juga masih memegang teguh hal itu. Terus juga di Jawa Timur itu masih NU-nya masih kuat dan juga masih memegang teguh itu, sehingga Jawa Barat ini kan memang basis massa Persis kebetulan di daerah Bandung, Garut, juga Tasik dan berbagai macam. Nah, kedekatan-kedekatan ini, sempalan-sempalan ini, apakah menjadi satu gejala yang itu juga bisa diukur gitu, Mas Praja, untuk melihat secara historis? Oh, berarti wilayah ini memang ada indikasinya untuk lebih besar. Karena bicaranya ranah, bicaranya struktur, agen, ada habitus di dalam situ gitu kira-kira, Mas Praja. Betul. Secara demografis itu dan secara geografis masyarakat tempat. Karena di Depok aku kurang tahu juga gerakan apa saat itu secara historis, Jakarta dan lain-lain segala macamnya. Yang pada akhirnya hari ini kalau bisa disebut sudah terasimilasi, terus juga sudah terakulturasi, memang sudah pada akhirnya identitas itu menjadi hilang gitu. Berbeda dengan masyarakat Jawa Timur yang keagamaannya tradisional sangat kuat, terus juga di Jawa. Nah, ini mungkin ada sedikit masukan ataupun yang bisa ini oleh Mas Praja. Terima kasih, Mas. Ya, betul banget ya. Jadi basis geografis itu memang menjadi salah satu variabel ya, penting ya. Meskipun tidak selalu juga. Karena misalnya kita tahu bahwa Islam yang seringkali disebut garis keras ya atau hardliner ini gitu ya, itu memang makin ke belakang ini kan cukup signifikan perkembangannya ya. Dan ya tentu saja ada banyak variabel ya. Salah satu misalnya tadi yang Ali lihat, di antaranya memang mereka cukup berkembang di basis-basis tradisionalnya ya, seperti misalnya di Jawa Barat gitu ya. Kita tahu lah Jawa Barat itu kan memang sudah lama, di sana ada gerakan-gerakan di TII dulu ya dan sebagainya Jawa Barat ya. Lalu kemudian di Padang begitu ya. Juga misalnya di Aceh gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa melupakan bahwa dinamika itu terjadi dari banyak variabel juga ya. Jadi selain tadi ada basis geografis juga misalnya ditambah gerakan-gerakan Islam transnasional ini ya, itu juga disupport oleh kekuatan-kekuatan global yang memang tadi ujung-ujungnya memang soal ekonomi politik. Ya, kalau kita lihat di beberapa negara misalnya kan, ya mulai dari Irak, mulai dari Lebanon, mulai dari Suriah,
mulai dari Libya, begitu kan? Itu di antara keguncangan-keguncangan yang terjadi di sana, konflik-konflik yang pada waktu itu mengemuka gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah ya munculnya Islam-Islam yang semacam ini, ya kan? Dan kita tahu siapa yang memberi support banyak di belakangnya, yaitu adalah ya para pemain global, ya para pemain global gitu ya. Sampai saat ini kita bisa mengamati itu dengan baik. Ya. Nah, seringkali di Indonesia ini memang kita misalnya sekarang memperhatikan bagaimana misalnya Arab Saudi misalnya menurut Sumanto Al-Qurtubi gitu itu belakangan makin banyak berubah ya, kebijakan-kebijakan negaranya makin banyak berubah gitu ya. Ya, misalnya di sana misalnya mulai ada kesempatan bagi wanita untuk memiliki SIM di bawah pemimpinan yang baru ini ya. Lalu juga misalnya kemarin ada konser musik, ya kan? Bahkan misalnya kepemimpinan yang baru, raja yang baru ini gitu ya, itu misalnya memberi banyak keleluasaan, kebebasan bagi anak-anak muda dalam soal berpakaian misalnya. Itu pergeseran yang terjadi di dalam negeri mereka. Meskipun misalnya di dalam politik luar negeri gitu ya, ya kita lihat bahwa mereka memang memberi support ya terhadap munculnya gerakan Islam hardliner ini, gitu ya. Selain tadi yang disebut oleh Mas Ali, ya. Tapi dalam konteks Jogja misalnya, ya ini mungkin juga ekses dari terjadinya penguatan gerakan-gerakan hardliner itu ya, Islam hardliner itu ya. Itu yang saya bilang misalnya, bagaimana dengan Bantul kan nggak pernah punya case seperti itu sebelumnya, ya kan? Tapi lalu tiba-tiba semacam ini. Nah, itu bisa aja karena lingkungan, ya kan, sosial, geografi, itu gerakan-gerakan Islam hardliner ini makin kuat, ya. Jadi dia menciptakan pengaruh terhadap milieu yang ada, sehingga cara pandang semacam ini seolah-olah memang mendapat dukungan yang kuat. Dia lupa bahwa sungguhnya tidak boleh gitu ya model keagamaan semacam itu di sekolah negeri yang notabene yang mengakui kebinekaan, juga menegaskan Pancasila sebagai dasar negara gitu ya, dan itu harus dicerminkan di dalam kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, walaupun terhadap notabene seorang Muslim sendiri, ya kan? Muslim ini kan juga punya cara pandang yang beragam ya terhadap fashion, ya kan? Terhadap jilbab misalnya, ya kan? Terhadap banyak hal, ya kan tidak unilateral. Ya, kita melihat di sana ada colorful ya, Islam yang berwarna. Cara pandang orang Islam itu juga berwarna-warni. Ya, nah mestinya kan keanekaragaman itu tetap diberi kesempatan hidup. Nah, ini ada sekolah negeri tiba-tiba memaksa anak sampai anaknya stres ya untuk mengenakan jilbab. Sementara orang tuanya sendiri padahal berjilbab, tapi orang tuanya yang notabene berjilbab itu tidak pernah memaksakan jilbab untuk anaknya. Biar anaknya juga berkembang kesadarannya ya. Jadi soal pilihan. Ini soal beragama itu kan proses sebenarnya ya. Gitu, beragama proses. Nah, sementara pandangan-pandangan yang letterlek ini memang selalu aja beranggapan bahwa bukan Islam yang harus berubah, ya kan? Tapi pengikut Islamnya yang harus menyesuaikan diri dengan dengan kitab suci. Nah, padahal kitab suci itu juga kan akan sangat tergantung pada tafsir, ya kan? Jadi kan orang punya tafsir ya di dalam membaca artikel-artikel dalam kitab suci kan, yang tafsirnya sangat beragam. Misalnya tentang jilbab, begitu banyak tafsirnya, ya, yang beraneka ragam. Ada yang memang sangat mewajibkan, ya, sampai kemudian sepertiga. Nah, itu yang diteliti oleh Mbak Yustia dan teman-teman yang di Solo itu datanya, dan saya itu kan, itu misalnya ada satu SMA yang
misalnya memberlakukan jilbab harus sampai sepertiga. Ya, jadi besar nih, jilbab yang besar kan. Itu. Yang putra juga misalnya apa itu? Ujung dari celananya harus digulung sampai di atas mata kaki misalnya. Ya. Nah, itu biasanya kan cerminan dari apa? Ideologi keislaman tertentu. Ya, yang semua kita mungkin sudah tahu lah, itu pasti lebih banyak teman-teman dari Salafi gitu ya. Dia punya reason untuk itu. Nah, persoalannya kan Islam-Islam yang model ini itu memang seringkali tidak memberi reserve ya terhadap berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Gitu ya. Di satu sisi argumennya, kalau seandainya mereka diberi sanksi, diberi teguran, ya, argumennya adalah mengajukan argumen demokrasi. Ya, kalian nggak demokratis. Ya, kenapa kita yang berbeda kok dieksklusi? Sementara gitu ya, mereka sendiri tidak bisa mengakomodasi cara pandang demokrasi. Ya, karena mereka cenderung menegasi gitu loh. Jadi cara pandang keislaman yang menegasi yang lain ini yang tidak sehat. Gitu kan. Nah, itu yang sesungguhnya seringkali jadi soal ya. Nah, jadi saya lihat bahwa seperti yang dikatakan Mas Ali tadi, betul bahwa ada faktor geografi, seperti misalnya di Aceh. Ya, di Aceh itu dulu misalnya, ya, selain misalnya sekarang di sana diberlakukan yang namanya syariah Islam, ya, selama otonomi daerah ini ya. Ada setelah perjanjian Helsinki misalnya, lalu diberlakukanlah syariah Islam ya. Tentu saja ada polemik ya di sana ya. Dinamika masyarakat juga berkembang. Ada yang menganggap ini aturan syariah ini kok hanya berlaku bagi masyarakat kelas menengah bawah. Ya, mereka-mereka yang melakukan pelanggaran aturan-aturan begitu ya. Yang punya uang kan bisa melakukan pelanggaran itu tapi tidak dilakukan di tempatnya gitu ya. Misalnya begitu ya. Jadi ini kok sangat lebih banyak yang dirugikan, yang disasar misalnya, itu adalah mereka yang berasal dari kelas bawah. Ya, padahal mestinya berlaku buat semuanya. Ya, coba aja kita misalnya cari tahu tuh seberapa, atau mungkin bukan seberapa banyak ya, tapi dari kalangan kelas sosial mana orang-orang yang banyak mendapat hukuman cambuk itu gitu loh. Ya, ada nggak dari kelas atas yang dihukum cambuk? Misalnya kan misalnya orang-orang juga protes ketika ada korupsi misalnya gitu ya, itu ya kan kepala daerahnya gitu ya, itu kok tidak dijatuhi hukuman potong tangan gitu loh. Argumentasinya yang dikemukakannya belum diatur katanya. Perda syariah tidak mengatur itu. Jadi ini kan elit ya, lagi-lagi ya, beda banget ya. Jadi seringkali lagi-lagi ada diskriminasi di titik itu ya. Hukum itu lagi-lagi itu diberlakukan bagi kalangan kelas bawah, ya, kelas menengah bawah gitu ya. Nah, jadi itu banyak sekali yang kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan, ya, inkonsistensi begitu ya. Dan ini tentu saja menggambarkan bahwa ya Islam-Islam yang semacam itu tentu saja mungkin bukan dalam semangat Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan? Islam rahmatan lil alamin ini kan memang Islam yang bisa menerima keanekaragaman ya, karena Tuhan sendiri di dalam Al-Qur'an memang berkata gitu ya bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Ya kan? Artinya apa? Perbedaan itu justru berpotensi mendewasakan manusia, berpotensi memperbanyak memperbanyak relasi sosial, ya, berpotensi justru menambah jaringan sosial, ya, berpotensi menambah pengetahuan, ya, dari segi budaya, dari segi nilai, dari segi peradaban, ya kan, dari segi tabiat dan sebagainya. Jadi perbedaan itu adalah hikmah, ya. Jadi kalau seandainya kita bisa mendapat gagasan-gagasan semacam itu, dan tentu saja di Rohis juga dikembangkan pandangan-pandangan semacam itu, tentu kita berharap sih anak-anak remaja yang aktif di Rohis itu akan mendapat pandangan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, saya pikir gitu ya. Dan ini yang jadi tantangan kita bersama ke depan ya. Mudah-mudahan sih
masih banyak orang yang punya concern gitu ya untuk mendesain gitu ya, atau mengembangkan alternatif gerakan rohis yang lebih Indonesia gitu ya. Kira-kira gitu, Ali. Makasih, Ali. Baik, Mas Praja, terima kasih. Ini kebetulan kesempatan kali ini juga sudah larut gitu ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak atas Sama-sama, berbagai Ali. macam insight yang sangat menarik hari ini untuk membedah kembali isu-isu tentang radikalisme di institusi pendidikan, terutama nggak cuma di Bantul, sebelumnya juga ada di Sumatera Barat, juga yang walaupun dia tahu Betul. tradisionalnya sangat kuat di sana gitu, muncul awal surau di sana, terus pendidikan secara formal kerohanian juga di sana, tapi sudah menjamur sampai sana kira-kira begitu, Mas Praja. Dan ucapan terima kasih juga kepada Mas Praja sudah meluangkan waktunya berbagi informasi, berbagi pengetahuan serta keilmuan terkait gerakan keislaman, kerohanian keislaman di wilayah-wilayah institusi pendidikan. Tak lupa juga kepada penerbit Semut Api yang telah memfasilitasi kegiatan diskusi kali ini. Dan kalau untuk teman-teman semua yang mengikuti kegiatan diskusi kali ini, apabila hendak membaca secara lebih komprehensif buku tentang kerentanan radikalisme gerakan kerohanian Islam, ini dicetak oleh penerbit Semut Api, bisa kontak-kontak ke Mas Biko atau bisa DM di Instagramnya penerbit Semut Api. Gitu kira-kira Mas Biko ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada terjadi kesalahan pengucapan ataupun beberapa hal yang mungkin akan menyinggung peserta ataupun seluruh hal yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yustia. Terima kasih Biko. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung Sama-sama, di dalam Mas. diskusi malam ini. Matur nuwun. Salam sehat selalu semuanya. Ya. Sehat-sehat Mas Praja. Amin, Semoga amin, lancar amin. sukses Matur selalu. nuwun. Yuk.